Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami memerlukan juru selamat. Kami tidak bisa berjalan seorang diri. Kami membutuhkan Engkau terus mengiringi perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami pun dapat terus menggantungkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan, bisa bersama bertemu dalam persekutuan doa pagi. Kami akan bersama-sama memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan juga berdoa bersama. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah setiap pujian, renungan yang boleh kami dengarkan, doa yang boleh kami bersama-sama panjatkan, itu dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan terus meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, persekutuan doa pagi online kami pada hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita memuji Tuhan dari NKB 173, Ku Tak Dapat Maju Sendiri. Ku
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan yang mempersiapkan setiap kami untuk dapat sungguh-sungguh merenungkan setiap firman-Mu. Biarlah firman yang boleh bersama-sama kami dengarkan dapat terus memperteguh iman kami di dalam Engkau. Kami pun dapat memelihara firman ini, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini menurut Injil Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Sedemikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan di hari ini kita bisa bersama-sama bertemu di dalam doa pagi online untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan menghayati Sabtu Sunyi dengan perenungan yang berjudul Di Depan Kubur Sunyi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berbicara mengenai kematian, setiap dari kita memahami bahwa kematian itu tidak dapat terelakkan dari kehidupan manusia. Upaya apapun yang dilakukan manusia tidak dapat membuat hidupnya abadi. Setiap manusia akan sampai di garis akhir kehidupannya. Dan sebagai manusia, Yesus pun mati. Kematian Yesus adalah konsekuensi inkarnasinya sebagai manusia. Ungkapan di dalam Filipi 2 ayat 7 yang mengatakan bahwa Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia seutuhnya. Kematian Tuhan Yesus meninggalkan duka cita yang mendalam bagi para murid-Nya. Karena sosok guru yang menjadi panutan bagi mereka dan juga diharapkan menjadi pembebas kehidupan mereka, kini harus merenggut kematian di tangan orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Padahal sebelumnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan Yesus telah memberitakan kepada para murid dan juga para pengikutnya bahwa ia akan mengalami penderitaan dan kematian.
Seperti yang tertulis dalam Matius 16 ayat 21 yang mengatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kemudian di Matius 17 ayat 22 sampai 23 dikatakan, anak manusia diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Namun kenyataannya, para murid dan juga para pengikut Tuhan Yesus Kristus tidak menangkap dan menyimak apa yang sebelumnya pernah Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Oleh karena itu, pasca kematian Tuhan Yesus, mereka mengalami duka cita yang mendalam dan juga goncangan iman. Dan benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kini ia telah wafat demi umat manusia yang berdosa. Di tengah duka yang dirasakan, di tengah keheningan karena kematian, seorang bernama Yusuf Arimatea yang merupakan salah satu anggota Mahkamah Agama datang kepada Pilatus. Ia meminta mayat Yesus untuk dikuburkan dengan layak. Yusuf Arimatea memperlakukan Yesus dengan baik. Ia membersihkan luka Yesus dan memakaikan kain lenan. Kain lenan adalah kain kafan dalam tradisi pemakaman umat Yahudi. Kain lenan merupakan kain yang sangat berkualitas yang biasanya digunakan juga untuk bahan jubah imam besar. Selain itu, selain memakaikan kain lenan, mengapani dengan kain lenan tersebut, Yusuf dari Arimatea juga dia membaringkan mayat Tuhan Yesus di kubur yang baru. Kubur kosong yang digalinya di dalam bukit batu. Kubur milik kepunyaan Yusuf Arimatea. Pada masa dulu, Bapak Ibu dan saudara-saudari, satu liang itu biasanya diisi oleh banyak jenazah. Namun karena ini adalah kubur baru, maka mayat Yesus di situ seorang diri. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa Yusuf dari Arimatea dia mempersiapkan kubur itu bagi mayat Yesus. Yusuf Arimatea dia sungguh-sungguh menghormati Yesus dan memberikan yang terbaik bagi Yesus bahkan sampai kematiannya. Keesokan harinya para imam kepala dan juga orang-orang Farisi meminta kepada Pilatus agar memberikan penjaga kubur untuk menjaga di depan kubur dari Yesus ini. Karena orang Farisi dan para imam, mereka mengingat apa yang telah Tuhan Yesus katakan, bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Yesus akan bangkit. Mereka takut kalau Yesus sungguh-sungguh akan bangkit dan Yesus sungguh-sungguh membuktikan apa yang jadi perkataannya. Oleh sebab itu dikirimkanlah penjaga-penjaga kubur untuk menjaga dan memateraikan kubur Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sunyi, senyap, hening, itulah kubur Yesus. Tidak ada lagi Yesus yang berkarya mengelilingi dari kota ke kota. Yesus telah terbaring di dalam kubur. Pengikut Yesus, yakni Maria Magdalena dan juga Maria yang lain, mereka hanya termenung di depan kubur yang sunyi.
Mereka duduk termenung di depan kubur yang sunyi, menandakan ketidaksiapan sekaligus ketidakrelaan mereka ditinggalkan Yesus yang mati dengan jalan salib yang mengerikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, peristiwa Sabtu Sunyi merupakan kegenapan Yesus sebagai manusia. Yesus lahir, bertumbuh dewasa, melakukan karya pelayanan, kemudian menderita dan wafat. Peristiwa Sabtu Sunyi menghantarkan kita pada dua dimensi peristiwa, yakni dimensi duka yang mendalam dan dimensi pengharapan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita masuk di dalam duka yang mendalam karena mayat Yesus bagi umat manusia sudah terbaring di dalam kubur. Betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, umat manusia yang berdosa, sampai Ia harus wafat dan juga dikuburkan. Namun kita pun dihantarkan pada dimensi pengharapan. Kita dihantarkan pada sebuah pengharapan bahwa Yesus yang terbaring di dalam kubur itu akan bangkit dan menang atas kuasa maut. Dua dimensi yang kita rasakan di dalam Sabtu Sunyi ini. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama di Sabtu Sunyi ini kita berdiam di depan kubur sunyi, merenungkan kembali segala pengorbanan, kerelaan hati, sengsara, dan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus demi menanggung dosa kita, umat manusia. Kita mengingat kembali bahwa tubuh yang tergolek mati itu adalah bentuk solidaritas kasih Allah kepada kita semuanya, umat manusia yang berlumur dengan dosa. Dan mari kita pun bersama-sama mengingat bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus, terbaringnya Tuhan Yesus di kubur sunyi, juga mengandung sebuah janji iman, pengharapan, dan kepastian keselamatan Allah yang berkarya melampaui akal dan pengertian manusia. Selamat menghayati masa Sabtu Sunyi. Dan saya akan menutup dengan memberikan sebuah puisi yang disampaikan oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Seandainya Kristus hanya mati suri, Ia tidak akan bisa memberikan pengharapan tentang kehidupan abadi. Ia sungguh-sungguh wafat. Namun kematiannya tidak mengakhiri keberadaan dan karyanya. Ia mengubah secara radikal kematiannya menjadi kebangkitannya, sehingga tersedia jaminan dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita.
dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umatnya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia manggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sabtu sunyi membawa setiap kami untuk mengingat bahwa Engkau terbaring di dalam kubur. Engkau mati bagi kami umat manusia yang penuh dengan lumuran dosa. Engkau penuh dengan pengorbanan, kerelaan hati, dan siap menanggung sengsara demi menebus kami umat manusia. Ajarlah pada setiap kami ya Tuhan, di dalam peristiwa Sabtu sunyi ini untuk mengingat kembali segala pengorbanan-Mu sampai Engkau rela terbaring di kubur, mati bagi kami semuanya. Namun ingatkanlah juga kepada setiap kami, bahwa di dalam kematian-Mu ada pengharapan yang Engkau janjikan. Pengharapan akan kebangkitan-Mu yang membawa kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah ya Tuhan, kami dapat bersama-sama menghayati Sabtu sunyi ini, dan juga kami bisa menghayati segala peristiwa yang boleh terjadi atas Engkau, dan kami pun diajarkan untuk tidak menyia-nyiakan setiap pengorbanan, kerelaan hati yang boleh Tuhan berikan kepada kami semuanya. Ajarlah seperti kami juga ya Tuhan, untuk seperti Yusuf Arimatea, di tengah keheningan mau memberikan dirinya, mau berkorban, dan juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ajar setiap kami untuk juga dapat memberikan yang terbaik dan berkorban bagi Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau bersama-sama membawa doa kami bagi gereja kami GKI Gading Serpong. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap program, kegiatan, ataupun segala tugas pelayanan di dalam GKI Gading Serpong ini. Berkati majelis jemaat, pengerja, para pengurus komisi, aktivis, jemaat maupun simpatisan. Kiranya kami bisa terus sama-sama bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Dan biarlah gereja-Mu ini juga dapat menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga pada saat ini mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, mari Engkau kiranya melawat mereka,
memberikan pemulihan atas diri mereka. Berkati setiap perawatan, obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi. Biarlah itu semua dapat mendatangkan kebaikan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong setiap mereka. Juga kami mau berdoa ya Tuhan, untuk keluarga kami masing-masing dengan segala aktivitas yang harus kami kerjakan. Kami memohon penyertaan dan cinta kasih dari Tuhan atas keluarga kami juga. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan yang kami rasakan. Tuhan yang Maha mengetahui setiap pergumulan, setiap kesukaran yang ada di dalam hati kami. Tuhan, sendingkanlah telingamu atas setiap permohonan dan juga setiap keluh kesah yang kami rasakan. Mari Tuhan, Engkau juga yang kiranya merangkul setiap kami, menolong setiap kami untuk dapat berjalan keluar dari setiap pergumulan ataupun kesukaran yang saat ini kami rasakan. Bersama denganmu Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan dimampukan untuk melalui setiap masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kami. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Kiranya Tuhan yang terus berkarya dan kami pun dapat terus menggantungkan kehidupan kami seutuhnya hanya kepadamu saja. Dan kini mari kita terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin.